Semoga kayak wah, si Ayu lagi di Pantai Pangandaran. Itu Pak Uji tiris banget di kutub utara. Aku mah yang suka membaca, bos. Lihat belakang aku banyak buku. Karena membaca itu penting untuk kita sebagai mahasiswa, teman-teman. Buku adalah sebagai jembatan ilmu. Tuh. Itu filosofinya apa? Background. Coba ambilin ini dong, ada nggak buku di situ, tolong? Ada. Tolong ambilin. Bentar ya. Tuh. Udah ada. Ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan maaf saya baru beres beberapa detik yang lalu nguji mahasiswa yang mau secepatnya sidang hayang kebagian lebaran, hayang ke bawah lebaran gelarna. Jadi barusan ada yang nguji sidang, ada yang nguji komprehensif. Jadi biasanya hanya paling banyak 5 orang, barusan saya mencapai 10 orang nguji, jadi agak lama. Jadi karunya hayang gerak jadi sarjana, geus waktunya jadi sarjana. Makanya saya barusan mempercepat sidang kumaha supaya mahasiswa lulus. Kasihan sekali di semester ini ingin. Jadi tujuannya ada yang ingin cepat nikah, ada yang ingin cepat kerja, ada yang ingin cepat santai tidur, macam-macam aja yang. Tapi alhamdulillah ini mereka sudah layak menjadi sarjana, ada yang sudah komprehensif karena biasanya berakhir semuanya di komprehensif biasanya sebelum sidang. Sidang itu hanya kelanjutan terakhir. Tapi diakhiri awalnya keilmuan itu di kampus itu ujian komprehensif. Ujian komprehensif biasanya ya antara yang berat dan tidak mahasiswa ini. Apakah beratnya di kompre atau di sidang. Tapi yang jelas kamu juga nanti akan mengalami. Sekali lagi mohon maaf saya karena saya harus melayani karena jadwal sidang itu kadang-kadang hari apa, kadang-kadang jam berapa, jadi sangat tergantung dari tugas. Kalau saya ditugaskan oleh Pak Dekan, jam berapapun, hari apapun harus mau nguji. Jadi tidak bermaksud menyisihkan kelas ini, kelas reguler perkuliahan ini juga sangat penting. Saudara sekalian, hari ini kamu akan saya kasih tugas mencatat. Oke? Baik, Pak. Mencatat, mohon maaf. Mencatatnya hari ini harus beres. Jam asar harus beres. Sekitar jam 3 kamu harus beres. Sekarang masih jam berapa? Jam 1 ya? Baru jam 1. Nanti jam 3 kamu harus mengirimkan PDF-nya di WAG. Di WA grup kelas. Ya. Baik, Pak. Di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian banyak yang sudah dibahas pada pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3. Jadi pada pertemuan ke-4 ini banyak yang mengulang. Makanya saya sering katakan, tolong metodologi penelitian itu karena antara materi pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya berhubungan. Diusahakan tidak ada yang bolos, harus tetap masuk karena kalau terputus ada sesuatu missing link, mata rantai yang hilang dari perkuliahan ini. Hari ini saya akan menyampaikan tulisan di PPT ini, yaitu tentang metode penelitian sosial yang pernah dibahas sebetulnya. Ada beberapa materi yang pernah dibahas. Makanya hafalkan kembali kemarin tentang account penelitian yang ada 5 SMART.
Yang kedua, saya ingin menambahkan dulu ada 3 model penelitian. Pernah disampaikan nggak? 3 model penelitian. Pernah menyampaikan nggak saya? Tolong. 3 model Yang penelitian. one shot model bukan Pak? Wah, itu. Ini berarti tidak usah diulang karena kamu sudah hafal. One shot model, longitudinal model, cross section model, hafalkan itu. Kemudian ada yang disebut dengan hipotesis, kemarin sudah dijelaskan ya. Hipotesis adalah praduga yang sifat sementara yang harus dibuktikan penelitian. Hipotesis hanya dibuat bagi penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak usah menggunakan hipotesis. Yang kedua, yang ketiganya tentang populasi dan sampel. Nah ini, mudah-mudahan sudah juga, ini mengulang lagi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Misalnya, populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan remaja yang ada di Kota Bandung, keseluruhan mahasiswa UIN, keseluruhan mahasiswa sosiologi, keseluruhan. Jadi keseluruhan itu adalah objek yang akan, itu yang disebut dengan populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Keseluruhan. Sekarang sampel. Sampel itu adalah sebagian objek yang dianggap mewakili terhadap populasi. Ingat, kata kuncinya adalah sebagian. Karena sebagian itu di dalam penelitian sosial itu yang bagaimana? Sampel itu ukurannya adalah 100. 100 ke atas, 100 ke bawah. Yang disebut dengan sampel, saya ulangi lagi. Sampel adalah, halo, kedengaran suara saya? Kedengaran Bapak? Ada Pak. Oke. Kalau kedengaran tolong perhatikan sekali lagi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian objek yang dianggap mewakili terhadap populasi. Berarti sebagian kata kuncinya. Batasan sebagian adalah 100. Ya, 100 orang kalau manusia, 100 ekor kalau binatang, 100 gunung kalau gunung, 100. Atas dan bawah. Kalau 100 ke atas itu disebut dengan harus mengambil sampelnya berapa persen. Nah, berapa persennya dari 100 ke atas, mau 100, 200, 300, 1000, 2000, dan itu adalah sampel yang sudah disiapkan untuk menjadi bagian dari populasi. Maka populasi itu adalah keseluruhan. Sedangkan untuk pengambilan sampel ukurannya 100, yang 100 itu adalah ada sangat tergantung dari jumlah populasi banyak dan sedikit. Teorinya begini, teori populasi sampel. Jika populasinya banyak, maka sampelnya sedikit. Jika populasinya sedikit, maka sampelnya banyak. Jadi dibalik. Saya ulangi lagi. Teori populasi dan sampel. Jika populasinya banyak, maka sampelnya sedikit. Tetapi jika populasinya sedikit, maka sampelnya banyak. Yang ketiga, teorinya ada yang disebut dengan all sample. All sample itu artinya seluruh populasi jadi objek. Kenapa? Karena kurang dari 100. Jadi kalau lebih dari 100 ditentukan populasi dan sampel. Kalau kurang dari 100, maka disebut dengan all sample. Keseluruhan populasi menjadi sampel penelitian. Gitu ya. Sekarang berapa persentase sampelnya? Sangat tergantung teori apa yang Anda gunakan. Menurut Sujono Sukanto, Don Martindale, Prof. Adon, atau menurut buku saya, tergantung Anda memperkuatnya di mana. Rata-rata biasanya sampelnya 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, sampai 50%. Maka ukuran banyak dan sedikit itu akan menentukan
sampel. Ketika Anda menentukan 10%, 15%, 20%, dan seterusnya, mau menggunakan teori siapa yang Anda gunakan. Saya mengambil 15% misalnya, karena saya menggunakan teori ini. Menurut pendapat Don Martindale, Sujono Sukanto, dan lain sebagainya. Nah, itu tambahan dari saya tentang populasi dan sampel. Ya. Jadi beda populasi dan sampel. Yang lebih besar adalah populasi. Kalau sampel pasti lebih sedikit. Karena sampel itu adalah sebagian. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ngasih tugas, mengirim tugas? Ada yang ingin ditanyakan tentang populasi dan sampel? Sebenarnya tambahan dari saya tentang teori, maksudnya PPT yang saya sampaikan tentang metode itu diulang kembali. Kemarin dijelaskan ada grounded theory. Grounded theory di situ akan ada catatannya. Grounded theory ini tidak berangkat dari teori. Ini akan dibahas kembali di dalam catatan PPT yang sekarang yang akan saya kirimkan. Yang akan saya kirimkan PPT ini dibahas juga tentang grounded theory. Grounded theory tidak berangkat dari teori, tetapi berangkat dari data, justru melahirkan teori. Kalau yang lainnya, metode yang lainnya harus berangkat dari teori. Teori apa yang dia gunakan baru ditunjang oleh fakta dan data. Nah itu, oke. Sekarang gini, Anda mencatat hari ini PPT yang dari saya, masukkan PDF-nya, baru kamu mengisi daftar isi. Baru Anda mengisi daftar hadir. Baik, daftar isi, aduh saya tertukar lagi. Jadi nguji barusan tentang daftar isi terus. Sekali lagi, Anda mencatat, masukkan ke WAG menjadi PDF, baru Anda mengisi daftar hadir. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf saya akan secepatnya mengirim tugas supaya kamu keburu yang lainnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.